Hadirin yang saya hormati, saya Vita Suci Rahayu, Ketua Bawaslu Kota Pasuruan. Pada video pembelajaran ini, kami akan menyajikan video pembelajaran mengenai pemilu yang ramah disabilitas. Sejarah perkembangan isu disabilitas tidak dapat dilepaskan dari dinamika global, khususnya pasca Perang Dunia I dan II. Ketika meningkatnya jumlah penyintas perang dengan disabilitas mendorong negara-negara untuk menyediakan layanan rehabilitasi, pendidikan, serta akses terhadap pekerjaan secara lebih sistematis. Pada fase ini, pendekatan yang dominan masih bersifat medical model yang memandang disabilitas sebagai kondisi individual yang perlu diperbaiki. Seiring perkembangan waktu, terjadi pergeseran menuju social model of disability yang menempatkan hambatan bukan pada individu, melainkan pada lingkungan yang belum aksesibel. Paradigma ini kemudian berkembang menjadi pendekatan berbasis hak asasi manusia atau human rights based approach, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang memiliki hak setara dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Dalam konteks Indonesia, transformasi tersebut tercermin dalam evolusi regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 hingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, serta diperkuat melalui ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Di lingkungan Bawaslu sendiri telah menerbitkan SK tentang pedoman penyelenggaraan kebijakan inklusif. Kerangka hukum ini menegaskan prinsip non-diskriminasi, aksesibilitas, partisipasi penuh, dan kesetaraan kesempatan. Secara empiris, urgensi isu ini semakin nyata berdasarkan data survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Jumlah penyandang disabilitas Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta jiwa atau setara dengan 8,53% dari total populasi nasional. Angka ini menunjukkan bahwa disabilitas bukanlah isu minoritas, melainkan bagian signifikan dari struktur demografis Indonesia. Lebih lanjut, data tersebut juga mengindikasikan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai barrier struktural, antara lain keterbatasan akses terhadap pendidikan yang inklusif, hambatan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, keterbatasan akses terhadap layanan publik, serta rendahnya partisipasi dalam proses politik dan demokrasi. Hal ini menegaskan adanya implementation gap, yaitu kesenjangan antara kerangka normatif yang telah progresif dengan realitas empiris di lapangan. Dalam konteks demokrasi elektoral, kondisi ini menjadi sangat krusial, mengingat prinsip universal suffrage menuntut setiap warga negara memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai subjek dalam pengawasan. Oleh karena itu, dalam video ini akan dibahas secara komprehensif beberapa aspek penting, yaitu implementasi kebijakan inklusif di lingkungan Bawaslu, prinsip-prinsip inklusivitas dalam pengawasan pemilu, testimoni dan harapan penyandang disabilitas dalam pengawasan pemilu, perspektif KPU dalam memberikan pelayanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, pengenalan framework Bawaslu ramah disabilitas, serta strategi pengawasan yang adaptif, partisipatif, dan inklusif. Dengan pendekatan analitis dan berbasis data, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan praktek demokrasi inklusif di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, saya Vita Suci Rahayu. Saya akan menjelaskan bagaimana Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu mengimplementasikan kebijakan inklusif di dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Kita ketahui, paradigma disabilitas telah bergeser dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, di mana sebelumnya disabilitas ini diasumsikan sebagai masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah sosial dan charity. Tapi saat ini pendekatan lebih mendekatkan kepada bagaimana hak-hak politik yang harus dilindungi, bagaimana lembaga-lembaga negara melindungi hak-hak asasi manusia.
Dalam mengimplementasikan kebijakan pengawasan, tentunya kita harus mengidentifikasi ragam-ragam disabilitas yang harus diketahui oleh jajaran pengawas, yaitu diantaranya ragam disabilitas sensorik dan disabilitas ganda. Sebagai lembaga pengawas pemilu, tentunya kita harus memastikan jajaran pengawas bisa memahami ragam disabilitas yang ada, mulai dari disabilitas sensorik, yaitu diantaranya disabilitas visual, yang tidak hanya tunanetra, tapi juga mereka yang menderita penglihatan yang kurang maksimal. Sebagai lembaga pengawas pemilu, tentunya kita harus memastikan jajaran kita memahami ragam disabilitas yang ada, yaitu disabilitas visual atau penglihatan, tidak hanya tunanetra, tapi juga mereka yang mempunyai penglihatan yang tidak maksimal. Selain itu juga disabilitas pendengaran, di mana mereka membutuhkan jarak tertentu untuk bisa mendengar, sehingga mereka di dalam TPS membutuhkan pendamping. Juga disabilitas fisik, yaitu di mana mereka mempunyai keterbatasan di dalam mobilitas dan menggerakkan tubuhnya. Dan juga disabilitas kognitif, yang mana mereka juga mempunyai masalah intelektual di dalam kemudahan untuk menyerap sebuah informasi. Selain itu juga ada disabilitas ganda, yang mana mereka menderita beberapa dari ragam disabilitas. Bagaimana kita memandang disabilitas akan menentukan bagaimana cara kita untuk mengawasinya. Perkembangan paradigma ini telah bergeser dari yang model medis, kemudian kepada model sosial, bagaimana mereka untuk mendapatkan hak-hak yang layak, termasuk saat ini yaitu model hak asasi manusia. Tidak hanya mereka harus dipandang sebuah masalah kesehatan atau kecacatan dan bantuan-bantuan sosial, tapi juga terhadap hak-hak politik yang harus dilindungi, salah satunya juga oleh lembaga pengawas pemilu. Pandangan lama ini menganggap disabilitas adalah masalah kesehatan yang harus disembuhkan. Dampaknya dalam pemilu, disabilitas hanya dipandang sebagai objek yang dikasihani atau perlu dibantu secara searah, bukan sebagai objek hukum. Apakah butuh pendampingan? Iya, butuh bantu untuk kursi duduk di tempat. Silakan monggo dulu di kursi. Di sisi lain, paradigma model medis menjadi model hak asasi manusia. Penyandang disabilitas adalah rights holders atau pemegang hak yang universal. Negara dan kita sebagai pengawas adalah duty bearers atau pemangku kewajiban untuk memenuhinya. Di sini, aksesibilitas bukan lagi pilihan atau kebaikan hati, melainkan kewajiban hukum yang mengikat. Penyelenggara maupun pengawas harus memastikan setiap ragam disabilitas baik secara data maupun pelayanan saat di TPS agar hak mereka untuk memilih dan dipilih tidak terabaikan hanya karena stigma kapasitas hukum yang dianggap tidak cakap. Dalam prakteknya, pengawasan yang inklusif harus berpegang pada 4 prinsip utama. Yang pertama adalah aksesibilitas. Bagaimana seluruh produk-produk Bawaslu bisa diakses secara menyeluruh, termasuk oleh disabilitas. Kemudian adalah kesetaraan. Bagaimana kita memandang bahwa disabilitas ini adalah sama, mempunyai kemampuan yang sama dengan kita. Terkadang mereka juga memimpin organisasi, terkadang mereka juga mempunyai karya, dan mereka juga berprestasi. Mereka mempunyai hak yang setara sebagai pemilih dan juga sebagai pelapor dugaan pelanggaran. Kemudian partisipasi penuh dan bermakna. Di semua kebijakan yang kita susun, tidak lupa Bawaslu juga harus melibatkan aspirasi dari penyandang disabilitas itu, apa kebutuhannya, apa yang menjadi permasalahan-permasalahannya, dan apa yang harus kita penuhi dan kita perbaiki dalam sistem demokrasi yang adil dan setara. Kemudian juga non-diskriminasi. Dalam konteks pengawasan yang demokratis, tentunya kita juga harus menjaga etika disabilitas. Bagaimana kita memperlakukan mereka secara setara sesuai dengan kemampuannya. Mereka juga mempunyai hak, mereka juga mampu untuk menentukan arah bangsa ini. Mereka juga mampu untuk memberikan pilihannya di TPS. Mari kita lihat data penyandang disabilitas pada pemilu dan pemilihan.
Saat pemilu ada 0,56% total penyandang disabilitas dari seluruh daftar pemilih. Dan pada saat pemilihan ada 0,59% total penyandang disabilitas dari seluruh pemilih. Data penyandang disabilitas ini tentunya harus dipahami oleh petugas TPS. Bagaimana mereka bisa mempersiapkan baik secara logistik maupun teknik-teknik etika untuk menyambut para penyandang disabilitas ini datang ke TPS. Dan tentunya petugas-petugas TPS kita juga harus mengetahui selain dari jumlahnya juga ragam disabilitas yang dimiliki. Hal ini akan membuat implementasi kebijakan inklusif itu semakin efektif dan akuntabel. Pengawasan pemilu bukan hanya soal prosedur, tapi juga bagaimana Bawaslu memastikan seluruh hak politik warga bisa terfasilitasi dengan baik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Kita juga melakukan survei kepuasan publik terhadap penyandang disabilitas. Bagaimana proses penyelenggaraan pemilu, bagaimana tingkat kepuasan mereka terhadap penyelenggaraan pemilu, juga bagaimana edukasi publik yang dilakukan oleh Bawaslu, apakah sudah cukup aksesibel dan mudah diterima dengan baik oleh penyandang disabilitas dengan ragam disabilitasnya. Selama ini masyarakat masih memandang kebanyakan dari medis. Jadi lebih kepada kasihan. Tapi yang kami harapkan itu adalah sesuai dengan lingkungan. Artinya sesuai yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas itu sendiri. Yang pertama, paradigma. Penyebutan normal dan tidak normal untuk disabilitas harapannya tidak tersampaikan. Karena pada dasarnya disabilitas itu normal, hanya saja mampu dengan caranya yang berbeda. Matur nuwun. Jadi ini kesempatan yang luar biasa bagi kami disabilitas, apalagi ada fasilitas banyak sekali yang hambatan di TPS, sehingga teman-teman disabilitas di usia lanjut pun belum pernah merasakan bagaimana rasanya mencoblos. Jadi dengan adanya kolaborasi, komunikasi, sharing-sharing dengan baik itu KPU ataupun Bawaslu Kota Pasuruan, alhamdulillah banyak fasilitas yang sehingga teman-teman ini mudah untuk mempermudah teman-teman untuk mengikuti pileg ataupun pilkada. Hambatan yang nyata sebetulnya untuk teman-teman disabilitas daksa atau fisik ini intinya akses disabilitas, apalagi yang pakai kursi roda ini bisa akses kursi roda, bisa masuk ke bilik. Terus untuk teman-teman yang jalannya pakai tongkat 2 itu nanti disediakan kursi karena tidak bisa tanpa harus duduk waktu mencoblos. Untuk teman-teman netra ini sebetulnya selain disediakan template, jadi banyak juga teman-teman yang tidak bisa menggunakan template, khususnya teman-teman netra yang tidak tergabung di organisasi pertuni. Jadi mereka tidak bisa menggunakan template dan lebih nyaman ada pendamping dari pihak keluarga. Kalau untuk teman-teman tuli tidak ada hambatan sebetulnya, cuman di waktu mereka mengantri atau waktu pemanggilan, kalau mereka tidak diprioritaskan, nanti dipanggil beberapa kali pun mereka tidak tahu. Dan tahu-tahunya mereka, saya ngantri dari tadi kok belum dipanggil. Itu yang untuk teman-teman disabilitas tuli. Sedangkan untuk intelektual, nah ini yang jadi perhatian khusus dan perlu pendampingan khusus. Karena mereka tidak akan bisa kalau tidak ada pendampingan untuk waktu mencoblos. Jadi mereka ini tidak tahu bagaimana nanti di bilik ngapain. Jangankan untuk itu, buka pun juga mereka akan kesulitan kalau untuk disabilitas intelektual yang berat. Gitu. Alhamdulillah setelah kita berkoordinasi dan sinergi dengan Bawaslu ataupun KPU, sekarang teman-teman disabilitas itu lebih diorangkan untuk waktu pencoblosan. Jadi kita itu tidak lagi ada rasa malu atau minder waktu datang karena sudah akses, sudah ada prioritas. Ya mudah-mudahan ke depan harapannya yang perlu dirubah mindsetnya ini dari masyarakat umum terhadap disabilitas sebetulnya. Jadi disabilitas ini yang dulunya itu dianggap sebagai kasihan, harus ini itu. Sebetulnya mereka bisa mandiri dalam waktu apalagi pencoblosan. Gitu.
Baik, terima kasih pertanyaannya. KPU sudah memberikan fasilitas mengenai template untuk para penyandang disabilitas. Template tersebut bisa digunakan untuk disabilitas yang membutuhkan, baik netra ataupun disabilitas yang lain. Namun perlu halnya untuk bisa ditindaklanjuti mengenai fasilitas untuk aksesibel di dalam TPS, ini perlu adanya pemilihan tempat dan lokasi yang sesuai yang bisa untuk diakses oleh disabilitas. Maka dari itu kami memberikan pembekalan terhadap badan ad hoc kami, baik BPK, BPS, ataupun KPPS mengenai aksesibel tersebut, sehingga mereka bisa memilihkan lokasi tempat yang presentatif yang bisa untuk dilalui oleh disabilitas ini, sehingga mereka bisa merasa nyaman dan bisa untuk melaksanakan pemilihan di TPS tersebut. Namun itu juga KPU sudah bisa memberikan bantuan pendampingan apabila disabilitas tersebut tidak mempunyai pendamping dari keluarga, sehingga bisa untuk merekomendasikan baik dari petugas KPPS ataupun pengawas. Yang tidak diperbolehkan itu adalah pendampingan dari saksi partai politik yang tidak diperkenankan, sehingga hal-hal tersebut bisa untuk ditindaklanjuti oleh badan ad hoc kita di TPS untuk bisa untuk mengisi form pendampingan yang disiapkan oleh logistik KPU Kota Pasuruan secara keseluruhan. Setelah mendengar hambatan dari pemilih dan komitmen dari KPU, Bawaslu Kota Pasuruan merumuskan aksi pengawasan yang proaktif dan komprehensif. Kami menyadari adanya hambatan prosedural, regulasi yang kadang belum sinkron di lapangan atau keterbatasan anggaran yang sering jadi alasan. Aksi nyata kami meliputi 1. Audit aksesibilitas. Pengawas kami turun langsung memastikan lokasi TPS benar-benar bisa dimasuki kursi roda dan tersedia alat bantu. 2. Pengawasan proaktif. Kami tidak menunggu laporan. Kami mengidentifikasi potensi masalah serta tahapan perencanaan, termasuk memastikan akurasi dalam pemilih disabilitas saat coklit. 3. Analisis interseksionalitas. Kami paham hambatan itu berlapis. Seorang perempuan disabilitas di daerah terpencil menghadapi resiko kerentanan yang lebih besar. Pengawas kami harus menjangkau aspek ini. Fokus utama Bawaslu bukan sekadar menemukan pelanggaran, tapi memastikan setiap pemilih disabilitas dapat menggunakan haknya secara aman, rahasia, dan bermartabat. Ini adalah mandat konstitusi yang tidak bisa ditawar. Pemilu yang ramah disabilitas bukan hanya soal menyediakan fasilitas fisik, tapi soal perubahan sikap dan sistem yang inklusif. Kolaborasi antara penyelenggara, pengawas, dan komunitas disabilitas adalah kunci. Mari kita wujudkan pemilu Kota Pasuruan yang benar-benar untuk semua. Sahabat Bawaslu, setelah kita melihat realita di lapangan, bagaimana proses penyelenggaraan pemilu yang ramah disabilitas dan bagaimana harapan-harapan mereka, maka Bawaslu memperkenalkan framework ramah. Yang pertama yaitu representatif dan responsif, di mana kita memotret disabilitas ini berdasarkan dengan ragamnya di masing-masing TPS, serta bagaimana petugas di TPS itu bisa responsif dan bisa mempersiapkan seluruh kebutuhan-kebutuhan disabilitas yang ada, dan juga selaku Bawaslu Kota harus mampu memberikan edukasi yang baik terhadap petugas, selain dari angkanya, tapi juga bagaimana treatment yang harus disiapkan untuk masing-masing ragam disabilitas ini sebelum pemilihan berlangsung. Kemudian yang kedua adalah aksesibel dan menyeluruh. Bahwa kebijakan-kebijakan pengawasan tidak hanya proses penyelenggaraan di TPS, tapi juga bagaimana literasi atau edukasi yang disajikan oleh Bawaslu untuk penyandang disabilitas yang mudah diakses, termasuk media digital
yang mudah untuk diakses oleh penyandang disabilitas dan secara menyeluruh. Artinya, seluruh treatment kita atau sasaran kita adalah warga yang sudah memenuhi haknya untuk memilih dan tidak terkecuali adalah penyandang disabilitas. Kemudian mandiri dan bermartabat. Maknanya adalah kita menghargai bahwa penyandang disabilitas ini mempunyai kemampuan dan mereka juga bisa menyalurkan suaranya dan hak politiknya sama juga sepertinya dengan warga negara yang lain. Kita harus memandang mereka sebagai individu yang mandiri dalam menyalurkan hak politiknya tanpa ada intervensi dari pihak lain maupun penyalahgunaan datanya. Termasuk juga konteks bermartabat adalah bagaimana pengawas untuk memperkuat etika di dalam penyandang disabilitas, bagaimana kita melayani dengan baik, bagaimana kita mendampingi mereka dengan baik, dan bagaimana kita benar-benar melindungi haknya dan melindungi suaranya agar tidak diintervensi oleh orang lain atau bahkan ditiadakan. Dan yang keempat adalah adaptif dan akuntabel. Saat ini banyak media-media yang bisa dipergunakan untuk memudahkan para penyandang disabilitas ini menyerap informasi-informasi, baik itu dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun dalam pengawasan. Sehingga memungkinkan semua kebijakan-kebijakan pengawasan bisa dipertanggungjawabkan ke publik tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas. Yang kelima adalah humanis dan holistik. Dalam framework ini berarti merangkum semua prinsip itu menjadi satu, yaitu bagaimana pengawas ini menghadirkan kebijakan-kebijakan pengawasan yang inklusif untuk seluruh warga negara yang mempunyai hak dalam memberikan suaranya tanpa terkecuali. Melanjutkan apa yang disampaikan Ketua, saya akan menjabarkan bagaimana framework ramah tadi kita turunkan ke dalam strategi pengawasan nyata di setiap tahapan. Pengawasan kita harus bergeser dari reaktif menjadi proaktif. Yang pertama, dimulai dari pemetaan. Kita harus pastikan pendataan disabilitas di Kota Pasuruan ini akurat sejak awal. Selain itu, kapasitas SDM adalah investasi. Kami mengawasi bagaimana petugas dibekali pemahaman tentang disabilitas. Niat baik saja tidak cukup. Petugas harus tahu cara berkomunikasi yang inklusif agar tidak diskriminatif tanpa sengaja. Kedua, pengawasan pada sosialisasi. Kami memverifikasi apakah materi sosialisasi sudah dalam berbagai format. Ada braille untuk tunanetra, ada audio, video dengan bahasa isyarat, hingga format yang mudah dipahami untuk disabilitas intelektual. Tanpa informasi yang mudah dipahami, hak pilih mereka bisa terhambat. Ketiga, di hari H, ini adalah ujian sesungguhnya. Strategi kita adalah monitoring secara langsung. Pengawas harus menggunakan protokol observasi yang fokus pada poin inklusi. Kita juga berkoordinasi dengan relawan dan organisasi penyandang disabilitas di Kota Pasuruan untuk mendapatkan informasi cepat jika terjadi kendala akses di TPS. Keempat, evaluasi pasca pemilu. Kita sering lupa tahap ini. Kami melakukan evaluasi multiperspektif, termasuk mendengar masukan langsung dari penyandang disabilitas sebagai pengguna layanan. Hasilnya akan kita dokumentasikan sebagai best practice dan rencana aksi untuk pemilu berikutnya agar budaya inklusi ini berkelanjutan. Sahabat Bawaslu, strategi-strategi ini menuntut perubahan cara pandang dari sekedar memantau kepatuhan menjadi keterlibatan yang transformatif. Kita tidak hanya memastikan aturan teknis dipenuhi, tapi
kita memastikan nilai kemanusiaan dan keadilan benar-benar hadir di setiap TPS di Kota Pasuruan. Mari kita bertransformasi menjadi pengawas yang tidak hanya bekerja dengan data, tapi juga dengan nilai. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa upaya mewujudkan pengawasan pemilu yang inklusif merupakan bagian integral dari pembangunan demokrasi yang substantif, partisipatif, dan berkeadilan. Data dari Badan Pusat Statistik melalui Susenas 2022 yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 22,5 juta penyandang disabilitas atau 8,53% populasi Indonesia menjadi dasar empiris yang kuat bahwa inklusivitas bukan sekedar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keharusan struktural dalam sistem demokrasi. Transformasi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah memberikan landasan normatif yang progresif. Namun demikian, tantangan utama tetap terletak pada optimalisasi implementasi kebijakan, khususnya dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktek di lapangan. Dalam konteks ini, Bawaslu memiliki posisi strategis sebagai institusi pengawas untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga memenuhi prinsip aksesibilitas, non-diskriminasi, dan kesetaraan partisipasi. Melalui penguatan prinsip inklusif, pengembangan framework Bawaslu ramah disabilitas, serta strategi pengawasan yang adaptif, diharapkan dapat tercipta ekosistem pengawasan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Lebih jauh, testimoni dan harapan penyandang disabilitas yang telah disampaikan menjadi refleksi bahwa inklusivitas bukan sekedar konsep normatif, melainkan representasi nyata dari pengakuan atas martabat, hak, dan kedaulatan warga negara. Sebagai penutup, penting untuk ditegaskan bahwa pengawasan pemilu yang inklusif merupakan fondasi dalam membangun sistem demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak, dan salam awas.